Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi hari ini. Semoga semuanya lancar insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, dahulu di Baghdad ada seorang kaya di Baghdad ini mempunyai kalung yang bernilai daripada jutaan dinar. Karena dia hendak naik haji, maka dia hendak menitipkan ke suatu tempat, tepatnya di penjual minyak wangi yang terkenal kesolehannya di Baghdad pada saat itu teman-teman. Maka teman-teman sekalian, ketika dia menitipkan barangnya di penjual minyak wangi, maka berangkatnya ke Mekah untuk menunaikan haji. Maka teman-teman sekalian, sepulangnya di tanah suci ini haji, melaksanakan haji, maka dia kembali ke penjual minyak wangi itu untuk meminta barang titipannya tadi. Tetapi alhasil teman-teman, penjual minyak wangi ini merasa tidak pernah menerima titipan. Dia mengingkari apa yang telah dititipkan orang tersebut. Karena nilainya berjutaan dinar teman-teman sekalian, maka dia pemilik kalung tadi tersebut merasa risau, merasa teman-teman atas perkara ini, karena akan kehilangan daripada barang yang begitu berharga. Kemudian teman-teman sekalian, diadukanlah kepada raja pada saat itu yang memimpin kota Baghdad pada saat itu. Maka setelah dilaporkan kepada sang pemimpin, maka diberi saran kepada seseorang tadi ini yang mempunyai kalung, bahwasanya engkau pergi depan toko itu, kau duduk selama 3 hari, nanti hari keempat saya akan lewat depan toko itu, akan memberi salam dan jawab salam saya. Maka teman-teman sekalian, yang tadi ini yang pemilik kalung melaksanakan apa perintah pemimpinnya. Maka duduklah seseorang ini pemilik kalung di depan toko minyak wangi tersebut selama 3 hari teman-teman. Pemilik toko tadi, peminyak wangi tadi teman-teman, tidak menghiraukan apa yang dilakukan seorang tersebut. Setelah hari keempat, maka datanglah tadi sang raja ini memberi salam lewat bersama daripada pelayan-pelayannya teman-teman, penjaga daripada istana pada saat itu, memberi salam. Kemudian salamnya dijawab teman-teman sekalian. Seakan-akan teman-teman sekalian, sang raja tadi sama orang tadi ini mempunyai kekerabatan yang dekat. Maka sang raja katakan, wahai saudaraku, ternyata engkau di Baghdad, kenapa engkau tidak datang ke rumahku? Maka teman-teman sekalian, pemilik kalung tadi katakan, saya belum mengunjungi rumahmu karena saya masih memiliki urusan sedikit. Melihat perkara ini teman-teman, pemilik toko minyak wangi ini merasa kaget, karena ternyata orang yang tempat menitip tadi ini, yang punya kalung ini, ternyata mempunyai kekerabatan kepada sang raja. Karena kaget teman-teman sekalian, maka setelah kembalinya daripada ini sang raja pemimpin, maka pemilik toko ini menghampiri daripada orang yang pemilik kalung tadi. Langsung dia katakan, wahai fulan, wahai tuan, coba sebutkan ciri-ciri kalung yang kau cari tadi. Maka telah disebutkan ciri-cirinya, disebutkan daripada jenisnya, beratnya teman-teman sekalian. Maka dikeluarkanlah dari toko minyak wangi tersebut. Langsung dia katakan, wahai tuan, sungguh saya lupa apa yang kau titipkan. Karena kaget teman-teman tadi ini, penjual minyak wangi langsung dikeluarkan. Kemudian setelah dia menerima barang titipannya ini, dia melaporkan kepada pemimpinnya bahwasanya saya telah menerima kalung saya, menerima daripada barang saya yang bernilai jutaan dinar. Maka setelah itu teman-teman sekalian, pemimpin pada saat itu telah menyuruh seluruh pengawalnya untuk menangkap daripada minyak wangi tadi, penjual minyak wangi tersebut yang dititipkan barang teman-teman. Setelah ditangkap, kemudian teman-teman sekalian, sang raja telah membunuh dia, hukuman mati. Kemudian disalib di depan tokonya, kemudian diberikan daripada ada sebuah bacaan situ kan, tulisan yang mengatakan bahwasanya inilah contoh orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah teman-teman sekalian. Maka teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil dalam perkara ini bahwasanya
ketika orang mempercayakan kita kepada sesuatu, maka yang paling penting kita amanah kepada mereka. Kemudian teman-teman sekalian, orang penjaga toko tadi ini, penjaga minyak wangi, dikenal kesolehannya. Tapi karena mungkin melihat daripada barang yang begitu mewah, begitu banyak, begitu nilai tingginya, sehingga dia lupa dengan kesolehannya teman-teman sekalian. Jadi harta ini memang melupakan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak kurang juga, karena pengaruhnya luar biasa. Imam Al-Ghazali rahmatullah katakan bahwasanya harta itu mempunyai dua, seperti ular. Kalau kita tidak bisa menjinakkan ular itu, maka bisa jadi ular itu akan memangsa kita, teman-teman. Begitulah harta perumpamannya. Maka semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.